Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandoni Kusuma dengan NIM 21150511018 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dengan PowerPoint. Oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ialah, berikanlah pendapatmu, apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu? Oke, baik. Kita mulai dari Bali yang terkenal akan kebudayaannya, juga dengan upacaranya, di mana dalam melakukan upacara ada sarana dan prasarana yang dilakukan. Sarana dan prasarana disebut upakara, atau lebih dikenal dengan sebutan Banten, di mana Banten ini memiliki arti wali. Wali berarti wakil, yang berarti juga sebagai simbolis atau filosofis. Jadi menurut saya Banten ini memiliki arti wakil dari isi alam semesta yang disembahkan kepada Desa Yang Widiwasa. Lantas apa kelebihan Banten tersebut? Menurut saya Banten memiliki kelebihan diantaranya ialah dengan Banten masyarakat Hindu selalu ingat kepada Desa Yang Widiwasa karena Banten dibuat untuk persembahan kepadanya. Nah, yang menarik dari Banten ini, secara tidak langsung kita terbiasa untuk mengendalikan diri agar tidak marah dan egois dalam membuatnya. Selain itu, Banten juga bisa membantu ekonomi masyarakat dengan cara menjualnya. Dan juga di dalam Banten ini kita tahu ada buah-buahan, ada makanan segala macam dan yang lain-lain. Dan itu dibeli dengan memanfaatkan atau membeli produk-produk buah-buahan Bali, lokal Bali. Dan itu juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Bali. Baik, kita langsung ke soal yang kedua. Sebentar. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang harus diterapkan? Baik, yang pertama dan yang terpenting adalah mengamalkan Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha ialah Trikaya Parisuddha itu mengajak kita untuk manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kayika, berbuat yang baik. Dengan ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang jujur. Selain Trikaya Parisuddha, juga ada yang dinamakan dengan Catur Purusa Artha, di mana Catur Purusa Artha berarti merupakan 4 tujuan hidup moksa, yaitu Dharma, Artha, Kama, serta moksa. Langkah-langkah yang bisa diterapkan menurut saya ialah yang pertama, mulai dari keluarga. Sebuah keluarga harus mengajarkan seorang anak dari umurnya yang kecil untuk berpikir, berbuat, dan berkata yang jujur, atau menerapkan konsep Trikaya Parisuddha. Karena semua orang itu harus dibiasakan jujur dari kecil. Karena kalau dia tidak dari kecil sudah pandai berbohong, maka ketika usianya besar itu akan ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Dan juga jika terjadi kejadian korupsi, harus ditindak secara hukum, juga secara agama atau secara moral. Misal orang yang melakukan korupsi harus diasingkan oleh warga setempat untuk waktu yang lama, sehingga orang yang lain yang melihat itu jadi tidak mau untuk melakukan korupsi. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak. Baik, prostitusi online jelas dilarang dalam agama Hindu karena itu menyimpang dan melanggar larangan. Menurut yang saya baca di situs siddharma.org, bahwa dalam agama Hindu perbuatan seperti itu, yaitu seks di luar pasangan yang sah, dilarang dan berdosa, sesuai dengan yang tertera di Manawa Dharma Sastra ke-8 Sloka 353, yang berarti bila seseorang yang menyentuh wanita di bagian yang tidak harus disentuh, itu dinyatakan sebagai perbuatan zina. Solusi yang bisa diberikan ialah dengan menikah. Tak ada solusi lain, karena dengan menikah seseorang bisa melampiaskan nafsu birahinya kepada pasangan sahnya. Baik, yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Baik, mengunjungi panti asuhan memberikan kita banyak pelajaran, terutama untuk diri saya sendiri.
Pelajaran yang bisa saya ambil saat saya mengunjungi panti asuhan adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Belum tentu yang kita miliki sekarang orang lain memilikinya. Bahkan di luar sana ada yang menginginkan kehidupan seperti yang kita jalani sekarang. Selain itu, kita juga harus bekerja keras dan tekun. Karena dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat anak-anak panti asuhan itu tidak pernah terlihat putus asa. Terlihat dari wajah mereka yang selalu tersenyum dan ketika diajak berbicara selalu semangat. Dua hal itu bagi saya adalah pelajaran yang berharga yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lanjut soal nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Oke. Hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi manusia. Sesuai pernyataan yang disampaikan di atas, orang yang memiliki ketenangan batin adalah orang yang percaya dan pasrah kepada Tuhannya. Menurut saya ini pernyataan yang tepat. Karena jika orang sudah percaya, teguh, dan mensandarkan dirinya pada Tuhannya, maka ia sudah tidak lagi mengharapkan dunia ini. Sebab ia hanya ingin merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Sifat pasrah percaya kepada Tuhan ini memiliki hubungan dengan sifat korupsi pada manusia. Di mana kita tahu sifat korupsi adalah berawal dari sifat nafsu. Ketika kita tidak percaya dan tidak mensandarkan diri kita kepada Tuhan, maka nafsu yang ada di tubuh kita ini akan semakin menjadi-jadi. Ibaratnya, sifat pasrah itu adalah sebuah rem, dan nafsu ini sebuah gas. Nafsu boleh dimiliki oleh setiap manusia karena itu normal, tapi kita harus tahu bagaimana cara untuk mengeremnya. Nah, sama seperti sifat korupsi pada manusia, kita boleh berangan-angan memiliki uang yang banyak, tapi kita harus tahu, kita harus bisa mengerem nafsu kita dan mengarahkannya ke arah yang benar, yaitu bekerja dengan pekerjaan yang halal dan sabar serta menabung apa yang kita punya, bukan malah melakukan tindakan yang tercela seperti korupsi. Contohnya, orang yang betul-betul kuat ilmu agamanya, dia tidak akan melakukan korupsi, berbeda dengan orang yang hanya beragama KTP saja, atau orang yang kelihatannya beragama tapi sebenarnya tidak beragama. Lanjut soal yang ke-6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Oke. Yoga dan pranayama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pranayama adalah latihan mengatur nafas, dan yoga adalah latihan mengatur dan menenangkan diri. Di mana di dalam yoga pengaturan nafas ini menjadi hal yang penting. Dalam melakukan yoga kita perlu memerlukan pranayama, baik untuk mencapai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Oke. Makna yang bisa saya dapat adalah, pertama, waktu itu penting dan tidak bisa dibeli walaupun dengan harga yang mahal. Kedua, sebagai manusia tidak apa-apa
jika kita tidak memenuhi kebutuhan duniawi kita, asalkan kita tetap menjalankan peribadahan yang diperintahkan oleh agama. Contohnya bersembahyang setiap hari. Karena kalau duniawi itu masih bisa dicari, tetapi jika kita meninggalkan peribadahan atau sembahyang tersanjung setiap hari, itu tidak bisa diganti karena itu hanya bisa dilakukan di hari itu saja. Maka ketika kita melewatkannya, kita tidak bisa lagi mendapatkannya. Oleh karena itu, hargailah waktu kita dan lakukanlah ibadah yang diperintahkan oleh agama, khususnya yang setiap hari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben adalah upacara adatnya yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu. Ngaben merupakan upacara kremasi jenazah atau mayat dengan tujuan mengembalikan semua unsur yang ada pada tubuhnya dan dikembalikan kepada alam. Lalu kenapa ngaben mahal? Dan apakah harus dilakukan? Ngaben mahal karena memerlukan sarana dan prasarana yang banyak seperti banten, canang, bade, dan lainnya. Dan lantas, pentingkah ngaben? Ngaben ini penting karena merupakan cara kita untuk membalas hutang kita kepada orang tua kita sendiri, karena ia termasuk ke dalam fitrayatnya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, di masyarakat Bali ada keringanan. Biasanya untuk orang yang tidak mampu, ia akan membiarkan mayat itu dikuburkan untuk beberapa waktu atau beberapa tahun. Lalu pada saat diadakannya ngaben massal, baru orang-orang boleh ikut mengabenkannya, karena ketika ngaben massal ini memakan biaya yang lebih sedikit, beda dengan ngaben yang dilakukan sendiri. Lanjut nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara adatnya besar-besaran seperti ngantek lingge dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu mengenai menghadapi realitas ini? Melakukan upacara besar-besaran tidak dilarang, tapi alangkah baiknya kita menggunakan uang kita dengan sedemikian bijaknya, di mana kita bisa mengeluarkan biaya yang dibutuhkan saja. Daripada uangnya kita gunakan untuk membayar tambahan di luar inti upacara, lebih baik kita gunakan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita sebaiknya mensisihkan uang kita untuk orang lain, karena di setiap rezeki yang kita miliki itu terdapat rezeki orang lain. Tidak perlu langsung untuk memberi beasiswa. Contohnya kita bisa mulai dari yang kecil-kecil saja, seperti membantu orang yang memang membutuhkan makanan dan lainnya. Karena dengan kebiasaan membantu dengan skala kecil, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dan bisa jadi kita akan membantu dalam jumlah yang besar nantinya. Dan kita jawab soal nomor 10. Kalau saya artikan, di mana ada Krishna? Soal nomor 10 adalah Yatra Yogeswara Krishna Yata Parto Danur Darah Tatra Sir Vijayo Butir Dua Rupa Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita dari Bhagavad Gita berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya artikan, di mana ada Krishna, penguasa yoga, Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, adalah ketika kita sadar meneladani sifat-sifat dari Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna, maka akan terdapat kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan. Oleh karena itu, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berbuat baik kepada orang, membantu orang yang menghadapi kejahatan, dan selalu menjadi pribadi yang tenang. Oke, demikian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Om Santi 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 Om.